Ketika rezeki tersebut lambat datang kepadanya, dia berprasangka Allah menghinakannya. Allah tidak memberikannya rezeki. Allah tidak meluaskan rezekinya. Maka ini adalah sungguh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan ibadah hati yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita memiliki sikap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Tuhan yang zat maha kuasa yang memerintahkan kita untuk berbaik sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Berkata Sufyan As-Sawri menafsirkan ayat ini, wa ahsinu ay husnudhannu billah. Adapun yang dimasukkan wa ahsinu di dalam ayat ini adalah, kata beliau, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri seorang mukmin yang sempurna imannya, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat berbaik sangka pembeda, salah satu pembeda antara seorang muslim dengan seorang musyrik. Sifat berbaik sangka kepada Allah merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyu'adziballah al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannas saw. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan mengadab orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, kerana mereka berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak menolong agamanya. Mereka berprasangka bahwasanya Allah membiarkan agamanya, mentelantarkan agamanya. Maka Allah azab mereka dengan prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bermuamalah kepada hambanya, Allah itu bermuamalah sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma sya in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan tersebut. Maka jika dia berprasangka jelek, maka kejelekan pun akan datang kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kondisi yang kita disuruh untuk menekankan sikap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya,
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia berdoa kepada Allah dan doanya lambat untuk diijabah, dia menganggap doanya tidak dikabulkan. Dia menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya. Dia menganggap bahwasanya doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh orang ini telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi SAW, berdoalah kalian, mintalah kalian kepada Allah dengan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam sebagian lafaz Nabi mengatakan, "Falyu'azzim ar-rabb fa inna Allah idza ta'azamu syai' illa a'tah." Kata Nabi SAW, besarkanlah harapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah jika ada hambanya membesarkan harapannya kepadanya, pasti Allah akan memberi apa yang diminta oleh seorang hamba tersebut. Bagaimana mungkin doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa orang-orang musyrikin, doa orang-orang kafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ila al-barr idza hum yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrikin tersebut menaiki kapal dan ketika kapal mereka ditimpa ombak yang begitu dahsyat, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima doa mereka, Allah kabulkan doa mereka, Allah selamatkan mereka sampai ke daratan. Bagaimana mungkin doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis, makhluk yang paling tercela, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, wahai Tuhanku, tangguhkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Apa kata Allah? Qal fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau dari orang-orang yang ditangguhkan usianya. Bagaimana mungkin doa seorang muslim ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menangiskan air matanya. Dia berdoa kepada Allah sepertiga malam akhir, sedangkan Allah pada saat itu turun ke langit dunia. Allah mengatakan, kata Allah, "Hal min mustaghfirin aghfirallah, hal min sa'ilin u'tiya su'lah." Kata Allah pada malam tersebut, adakah pada malam hari ini orang yang minta ampun, aku berikan ampun? Adakah pada malam ini orang yang meminta kepadaku, kata Allah, akan aku beri apa yang dia minta? Maka seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, berbaik sangkalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kedua yang dituntut kita, harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mencari rezeki. Maka janganlah seorang muslim ketika rezeki tersebut lambat datang kepadanya, dia berprasangka Allah menghinakannya, Allah tidak memberikannya rezeki, Allah tidak meluaskan rezekinya. Maka ini adalah sungguh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, dia tidak dituntut hanya melakukan sebab-sebab duniawi untuk mendatangkan rezeki tersebut, tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk melakukan sebab-sebab syar'i agar rezeki tersebut datang kepada kita. Di antara sebab syar'i yang dijelaskan di dalam agama Islam, hendaklah orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Akal kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Bagaimana rezeki itu tersebut datang kepada kita? Karena akal kita tidak sampai ke demikian. Tetapi Allah akan mengantarkan rezeki tersebut kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Dan lakukan sebab-sebab syar'i yang mendatangkan rezeki. Di antaranya sambunglah tali silaturahim kepada keluarga anda. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsuta alaihi fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi asarih falyasil rahimah."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang hendak diluaskan rezekinya dan dipanjangkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, faliyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim Anda. Orang yang paling berhak Anda sambung tali silaturahimnya adalah ayah dan ibu Anda. Jika dia masih hidup, sambunglah tali silaturahim kepada mereka. Dan jika mereka sudah meninggal, maka doakanlah mereka. Mereka orang yang paling pertama yang berhak kita sambung tali silaturahimnya. Dan adapun kondisi yang ketiga yang kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tersebut dalam keadaan sakratul maut, ketika ajal mau menjemputnya, maka kondisi demikian, kondisi semacam itulah kita dituntut untuk berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhannu billah. Janganlah, kata Nabi SAW, kalian meninggal, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang tersebut ketika detik-detik ajal menjemputnya, dia dibisikkan oleh syaitan di dalam hatinya bahwasanya dosanya begitu banyak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia di kuburnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Maka tanamkan pada diri kita, tanamkan pada orang yang kita melihat dia dalam keadaan sakratul maut tentang husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya bahwasanya Allah itu, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya mengalahkan kemarahannya. Tanamkan kepada orang tersebut, sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tanamkan pada orang tersebut, sesungguhnya dia berhadapan dengan zat yang Al-Ghafur, yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Dia berhadapan dengan zat yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada perkataan indah di kalangan ulama salaf. Mereka mengatakan, hinama alimtu rabbi yuhasibuni zala huzni li'anna al-karim idha hasibal ab tafaddala. Berkata salah satu ulama salaf, mereka mengatakan, sesungguhnya ketika saya mengetahui yang akan menghisapku nanti di hari kiamat kelak adalah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, maka hilanglah kesedihanku. Karena Al-Nal Karim, karena orang yang mulia, orang yang penuh kasih sayangnya, yang memiliki rahmat yang begitu luas, ketika dia menghisap seorang hamba, niscaya dia akan berbuat baik. Bagaimana tidak? Seorang muslim ketika dia mengetahui kalau seandainya ibunya yang akan melakukan pengadilan kepadanya, niscaya dia akan merasa tenang. Dia yakin bahwasanya ibunya, bapaknya tidak akan berbuat zalim kepadanya di dalam menegakkan pengadilan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang ibu kita kepada kita? Oleh karena itu, berhusnudzanlah kepada Allah, tanamkanlah sikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ketika kita di saat-saat bertemu dengan malaikat maut, di saat-saat ajal kita dijemput oleh malaikat maut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa hal yang bisa menjadikan kita bisa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan untuk kita tentulah pasti baik untuk kita. Karena Allah mengetahui mana yang lebih cocok, mana yang lebih pantas bagi hamba-Nya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sesuatu yang kamu tidak senangi itu menjadi kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu senangi tetapi itu tidak baik bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui dan engkau, kata Allah, tidak mengetahui sama sekali. Seorang muslim, dia harus yakin bahwasanya apa yang ditetapkan Allah itulah yang terbaik baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur seorang hamba itu dengan hasil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengukur seorang hamba tersebut dengan kesungguhannya. Makanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengukur hamba tersebut dengan hasil, niscaya Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang gagal. 950 tahun beliau berdakwah, yang cuma menerima ajakan beliau cuma 80 orang. Bahkan istri dan anaknya menjadi kafir. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam nabi yang gagal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an surah Nuh. Allah tidak mengatakan Nabi Nuh menjadi nabi ulul azmi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan seseorang di dalam dia beramal, di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar seseorang tersebut tumbuh pada dirinya sifat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini apa yang ada di dunia ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta Anda titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri Anda titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan Anda titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sewaktu-waktu Allah mengambil titipannya, maka Anda berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan ini, Abu Talhah, seorang sahabat Nabi SAW, beliau memiliki seorang istri yang salehah, Ummu Sulaim. Pada saat itu Abu Talhah dan Ummu Sulaim merawat anaknya. Anaknya sakit keras. Kemudian Abu Talhah pada malam tersebut memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, yang menyebabkan dia harus keluar dari kota Madinah. Kemudian dengan terpaksa dia meninggalkan anaknya, menitipkan anaknya dengan Ummu Sulaim untuk dirawat. Pergilah Abu Talhah. Dan qadarullah, ternyata anak tersebut meninggal di pagi harinya. Pada keesokan harinya Abu Talhah pun datang menemui istrinya. Pada saat itu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ada satupun yang memberitahukan kepada Abu Talhah bahwasanya anaknya meninggal. Biarkan saya yang memberitahukan kepadanya. Kemudian Ummu Sulaim pun berdandan dengan dandanan yang begitu indah, begitu cantiknya. Kemudian sebagaimana selayaknya seorang istri melayani suaminya, beliau memberikan makanan hidangan yang terbaik untuk suaminya. Kemudian suaminya bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Kata beliau, huwa askanu mimman qabl. Sesungguhnya anak kita dia lebih tenang daripada kemarin. Kemudian setelah Abu Talhah menyelesaikan hajatnya, dan sebagaimana hajat seorang suami kepada istrinya, setelah beliau menyelesaikan hajatnya, barulah Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talhah, ya Abu Talhah, ma ra'yuka idza ra'aita qauman wada'u ariyatahum fil bait alla tamna'hum? Kata beliau, wahai Abu Talhah, bagaimana menurutmu jika ada sekelompok manusia, sekelompok orang menitipkan barangnya di sebuah rumah, dan orang tersebut ingin mengambil kembali barangnya, apakah engkau tidak akan mengasihkannya? La, kata Abu Talhah, tidak, pasti akan saya kasihkan. Kata beliau, sesungguhnya anak kita itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya telah mengambil nyawanya. Kemudian rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, ya, beliau mengatakan akibat kejadian tersebut dan sebelumnya Abu Talhah melakukan hubungan sebagaimana seorang suami istri dan mereka dikaruniai anak, dikaruniai seorang anak. Berkata rawi tersebut, ya, dan anak beliau namanya adalah Abdullah. Kata beliau, wa kana Abdullah khairu ahli zamanihi.
Dan anak beliau Abdullah menjadi orang yang paling baik pada zamannya. Subhanallah, Allah digantikan sesuatu yang lebih baik ketika seorang hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini ini semuanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.